Gengs, ada gosip. Jadi katanya, gila gue gosip banget. Jadi katanya si Mirna itu meninggoynya tuh sebenarnya wajar karena ada penyakit bawaan ya, asam lambung kali ya, karena dia bisa minum kopi terus sarapan ya, pokoknya karena ada penyakit bawaan ya, akhirnya meninggoy. Ternyata mungkin beberapa hari mau urus surat ini, surat itu, surat kematian kan, pas dicek-cek ternyata ada asuransi yang nominalnya luar biasa itu. Tapi asuransi itu nggak bisa diklaim kalau karena si pemilik asuransi itu meninggoynya karena penyakit bawaan. Akhirnya dibikin-bikin loh, dibilang lah diracun lah, inilah itulah. Yang racun siapa kan, harus kalau kejahatan kan harus ada pelakunya. Akhirnya besti kita lah jadi pelakunya, jadi tersangka, jadi tertuduh lah pokoknya untuk demi 69M. Itu cuma gosip yang nggak tahu benar apa enggak, tapi itu masuk akal. Yang meninggal Mirna, yang diotopsi gelas, yang jadi saksi kunci CCTV, yang jadi landasan putusan keyakinan dan insting. Ngapain sekolah hukum dan dokter tinggi-tinggi, S1, S2, S3, SLR, ya kan? Pakai aja keyakinan dan insting, gratis. Ngapain pula habisin duit buat sekolah? Kayak mana lah negeri Konoha ini? Ayo pusing. Jangan didengerin tuh Netflix. Nah, terus satu lagi nih, Resa Indragiri, saya mau cerita. Dia Bisa nggak sih supaya nggak semakin blunder, nggak usah pada diundangin podcast? Ya supaya nggak semakin blunder, kalau juga kan kalian udah hukum juga nih si Jessica. Ngapain lagi dibuat keributan? Ya udah, si bapaknya itu nggak usah diundang lagi, semua nggak usah diundang podcast lagi. Kau juga udah dihukum orang, sekarang makin blunder, dan sampai hari ini nggak terkupas tuntas kan siapa yang ngebunuh sebenarnya. Jadi si Jessica itu dihukum, bukan, harus digarisbawahin ya, bukan karena belum dipastikan dia yang membunuh, tapi dia di penjara tuh, dihukum, ditahan nih udah 7 tahun. Nah, dia itu dimasukkan, ditahan karena dia tidak mau mengaku. Ya kali lu nggak ngebunuh, dipaksa ngaku untuk ngebunuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Jadi banyak juga rupanya teman-teman yang minta lah ke saya ya untuk mulai membicarakan juga pendapat hukum saya mengenai kasus kopi cyanida atau yang diduga katanya dilakukan oleh Jessica Wongso. Kenapa saya masih bilang diduga padahal dia sudah dihukum 20 tahun? Karena dalam hati kecil saya juga saya melihat ada perlakuan yang kurang adil untuk Jessica Wongso ini. Kenapa? Karena menurut saya 2 alat bukti belum terpenuhi. Kemudian kalau kita baca putusannya, putusan dari majelis hakim itu hanya seolah-olah mengambil pendapat dari yang menguntungkan dari sisi pelapor, tapi dia tidak mengatakan kenapa dia menolak dengan ahli-ahli yang disampaikan oleh kuasa hukum Jessica saat itu. Seharusnya dalam putusan yang berimbang mesti dikatakan kenapa dia menolak pendapat daripada ahli ataupun yang dari saksi yang diajukan oleh dari pihak terdakwa. Ya, nah ini yang saya lihat memang ada dugaan-dugaan ketidakadilan dalam pemeriksaan kasus Jessica Wongso ini. Dan saya sebagai seorang advokat juga cukup prihatin dan terpanggil. Dan pada akhirnya karena banyak juga yang bertanya, Pak Benny coba pendapat Pak Benny ini seperti apa mengenai kasus kopi cyanida ini. Ya saya melihat kalau ada dugaan memang hal ini terjadi, saya ngambil contoh ya. Memang dari Jessica jalan satu-satunya meminta gerasi kalau sudah PK. Nah, tapi kalau gerasi pada akhirnya juga harus mengaku salah sementara dia berpendapat dia tidak bersalah sehingga tidak akan mengajukan gerasi, saya berpikir masih ada jalan lain ya. Jalan lain itu adalah Jessica sebenarnya masih punya hak dong untuk mengajukan laporan polisi, dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Kenapa? Kalau nanti ditemukan 2 alat bukti bahwa dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap dirinya, seperti dalam pemeriksaan tersebut terbukti adanya suatu tekanan dan sebagainya, tentu kasus ini
bisa kemudian dibuka dan diperiksa melalui LP dia yang melakukan dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Karena sebagai warga negara, Jessica punya hak dong untuk melakukan laporan polisi, ya kalau dia memang merasa tidak bersalah. Kemudian dia juga bisa melakukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, di mana yang dia gugat misalnya pelapor, ya, kemudian PMH kepada pihak-pihak yang menekan dia, dan kalau nanti dia tahu ada dugaan dia merekayasa dugaan merekayasa case-nya, itu juga bisa dilakukan. Sehingga dengan dilakukannya LP dan dilakukannya gugatan perbuatan melawan hukum, tentu nanti akan melahirkan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Karena kalau ada putusan yang saling bertentangan, maka menurut saya ini akan terbuka peluang dilakukannya PK2. Ya, seperti kita tahu lahirnya PK2 awalnya juga pernah di kasus perdata, yaitu Gasibu, ya. Nah, Gasibu waktu itu di Bandung itu sudah sampai inkrah, udah mau dieksekusi, udah kalah, ya. Tapi kemudian dilakukan laporan pidana, kemudian terbukti pidananya, terjadi putusan saling bertentangan. Dengan dasar putusan saling bertentangan itu dilakukanlah PK2, dan pada akhirnya selamatlah tanah Gasibu itu, ya, dari dugaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, diduga waktu itu. Nah, jadi di sini seharusnya untuk demi suatu kebenaran harus dilakukan satu langkah-langkah hukum yang menurut saya juga ini bisa dibuat menjadi satu terobosan hukum. Karena tidak adil rasanya kalau diduga seseorang memang tidak bersalah, kemudian dia harus mengakui bersalah, dan kemudian alat buktinya sebenarnya kita lihat kurang. Ya, karena kalau tidak ada bukti dia juga yang memasukkan racun cyanida itu, kemudian dia tetap dituduh, memang saya rasa ini kurang adil dan kurang fair. Karena kenapa tidak ada dugaan-dugaan juga? Misalnya ada pelayan yang waktu itu menyajikan kopi, bisa juga kopi tersebut kan dimasukkannya adalah diduga dimasukkannya pada saat sebelum disajikan, bahkan sebelum daripada Jessica itu duduk, ya kan? Karena di sini masih ada kemungkinan seperti itu. Jadi dan dalam hal ini juga harus kita lihat kan siapa yang menikmati, ya, dari hal ini. Jadi menurut saya seharusnya masih bisa dilakukan suatu upaya hukum, baik laporan polisi maupun juga gugatan perbuatan melawan hukum. Karena dua-duanya dari cara ini kalau mau dijalankan sekaligus pun bisa. Mana yang duluan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, yang kebetulan nantinya mudah-mudahan isinya menghasilkan suatu keputusan yang isinya adil dan dirasa fair. Dan kalau nanti ada putusannya saling bertentangan, mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk dilakukan PK2. Ya, demikian pendapat hukum dari saya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu terobosan hukum yang baik, ya, baik untuk orang-orang lain yang diduga kuat juga mengalami nasib seperti Jessica Wongso. Sekian dan terima kasih. Katakanlah Bapak itu profesor level dewa yang jauh di atas kita semua se-Indonesia nih. Bapak adalah orang yang intelektualitasnya nomor 1 di negara ini gitu ya. Silahkan kalau mau ambil gelar itu. Kami hanyalah kalangan rendahan. Tapi yang pasti kita gak mau diberi makan kebohongan. Kita gak mau diberi makan omong kosong. Dan argumen Bapak yang mengatakan bahwa kita itu gak nonton persidangan, cuma nonton Netflix 1,5 jam. Satu-satunya orang yang kami pertanyakan apakah nonton sidang atau enggak, itu Bapak. Kenapa? Sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica itu bekerja di farmasi, Pak? Sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica datang H-3 ke Cafe Olivier? Di sidang Jessica yang mana yang menyatakan bahwa Jessica tidak pernah diberi lie detector? Padahal jelas-jelas Jessica lolos lie detector. Bukan cuma diberi lie detector, bahkan lolos. Di sidang Jessica yang mana, Pak, Bapak bisa melihat bahwa ada full otopsi terhadap Mirna Salihin? Karena cuma ada pengambilan sampel, dan pengambilan sampel itu bukan definisi otopsi secara kedokteran. Di sidang Jessica yang mana ada ahli yang berani mengatakan ada 950 mg natrium cyanida di dalam lambung Mirna Salihin? Karena kenyataannya di hasil sampel cuma ada 0,2 mg cyanida, 950 gram natrium. Dan natrium itu tidak sama dengan natrium cyanida, Pak.
Dan masih banyak list-list berikutnya, percuma aku kasih list semuanya kan. Karena toh Bapak juga gak mau dengar, gak mau mengkoreksi diri, gak mau evaluasi diri. Satu-satunya klarifikasi Bapak cuma satu, Bapak mengakui Bapak salah melihat CCTV. Ternyata Bapak gak pernah lihat kan Jessica Hamil 3 datang ke Cafe Olivia, dan itu pun Bapak gak minta maaf. Padahal ketika di debat Bapak begitu meyakinkan membodohi kami dengan informasi kosong seperti itu. Ini menakutkan teman-teman, seseorang yang harusnya mewakili hukum dan HAM, isi omongannya penuh dengan kebohongan dan fitnah yang tidak bisa dia buktikan. Bagaimana kita bisa percaya hukum dan HAM di Indonesia, Pak? Kalau Bapak sebagai wakil menteri ucapannya seperti itu, anti kritik, dan tidak mengakui kebohongan yang Bapak buat sendiri. Minimal Bapak punya rasa malu sebagai dosen terhadap murid-murid Bapak di kampus. Minimal Bapak punya rasa malu sebagai gelar profesor yang diberikan oleh orang yang jelas tidak sembarangan percaya dengan gelar tersebut kepada Bapak. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi apa perannya di masyarakat? Kalau perannya memberi kebohongan, ya buat apa? Cobalah Pak belajar sedikit rendah hati, mengakui kebohongan yang Bapak udah buat. Belajar sedikit rendah hati, bahwa kepintaran setinggi langit tidak ada gunanya tanpa integritas. Capek kita dibohongin, Pak. Toh kami gak pernah minta Bapak voluntary datang ke podcast-podcast, ngajarin kita soal kimia, kedokteran, dan psikologi kan, Pak? Karena memang ada ahlinya masing-masing yang kompeten ngebahas itu. Kenapa Bapak bisa ngebahas semua bidang? Dan berkali-kali Bapak merendahkan Dr. Jaya, bilang omongannya seperti omongan orang di pinggir jalan karena gak melakukan otopsi. Emang siapa yang melakukan otopsi, Pak? Bapak aja gak otopsi tapi ngomong terus kok. Berapa kali Bapak merendahkan banyak orang, termasuk kami masyarakat, yang harusnya Bapak ayomi, Bapak kasih kejujuran. Dan buat teman-teman yang masih cuek, sekali lagi mungkin sekarang bisa tidur nyenyak, tapi kita nggak akan pernah tahu kapan kita berhadapan langsung dengan kondisi hukum yang seperti ini. Dan mungkin kondisi ketika kita berhadapan dengan hukum, kita tidak seberuntung kasus Jessica yang menjadi perhatian banyak orang. Tidak seberuntung kasus Joshua yang menjadi perhatian nasional. Bagaimana kalau kasus hukum yang teman-teman hadapi nanti di masa depan, tidak ada satupun yang peduli dan kondisinya seperti ini.